Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan belajar bersama tentang interaksi radiasi dan pengaplikasian sinar X dalam dunia medis dan industri. Sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zakia Nur Habibah dengan NIM 88. Dan saya Ayu Fadila dengan NIM 169. Kami dari kelas B, Program Studi Radiologi, Universitas Aisyah Yogyakarta. Langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Kita semua pernah melihat hasil ronsen kan? Tulang tampak jelas, sementara organ lain terlihat samar. Tapi, pernahkah kita berpikir bagaimana sinar ini bisa menembus tubuh manusia tanpa pembedahan? Inilah teknologi sinar X, penemuan lebih dari 100 tahun lalu yang sampai sekarang masih menjadi bagian penting di dunia medis dan industri. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan pertama, yaitu interaksi radiasi dengan materi. Dalam radiografi konvensional, ada konsep fundamental yang menjadi dasar terbentuknya gambar diagnostik, yaitu konsep atenuasi sinar X. Konsep atenuasi adalah pelemahan intensitas sinar X saat melewati suatu materi. Untuk memahaminya, mari kita perhatikan prosesnya secara bertahap. Perhatikan animasi di sini. Saat sinar X ditembakkan ke tubuh manusia, ia akan melewati 3 lapisan utama. Pertama, kulit, yang tipis dan kurang padat. Karena sifatnya ini, sebagian besar sinar X bisa langsung menembus kulit dengan sedikit pelemahan. Kedua, otot, yang lebih tebal dan padat dari kulit. Di sini, intensitas sinar X mulai berkurang signifikan karena otot menyerap lebih banyak energi. Dan ketiga, yaitu tulang, yang paling tebal dan padat. Hampir semua sisa sinar X yang tersisa akan terserap oleh tulang, membuatnya menjadi bagian yang paling gelap di hasil akhir. Secara mikroskopis, pelemahan ini terjadi karena 2 mekanisme interaksi. Pertama, fotolistrik. Di sini, sebuah foton sinar X menyerap seluruh energinya kepada sebuah elektron dalam atom. Energi ini digunakan untuk melepaskan elektron dari ikatannya. Kedua, hamburan Compton. Di sini, sebuah foton sinar X yang energinya lebih tinggi hanya memberikan sebagian energinya kepada sebuah elektron, dan kemudian foton tersebut terpental atau berhamburan ke arah lain. Foton yang terhambur ini sudah kehilangan energi dan arah aslinya, sehingga tidak lagi berkontribusi pada pembentukan gambar yang jelas. Nah, kedua interaksi inilah yang menentukan apakah sebuah struktur akan terlihat putih atau gelap pada hasil sinar X. Lalu, apa saja yang menentukan seberapa kuat efek fotolistrik dan Compton ini terjadi? Ternyata, ada 2 sifat fisik materi yang paling berperan, yaitu kepadatan dan ketebalan. Pertama, kepadatan. Bayangkan 2 materi dengan ukuran sama tapi dengan unsur yang berbeda. Balok logam memiliki partikel yang sangat rapat, seperti tembok bata yang padat. Hasilnya, logam yang lebih padat akan melemahkan sinar X jauh lebih kuat, sehingga terlihat putih pada hasil gambar. Sementara balok kayu memiliki banyak rongga udara, partikelnya lebih renggang. Hasilnya, kayu yang kurang padat lebih banyak meneruskan sinar X sehingga menghasilkan bayangan yang lebih gelap. Kedua, ketebalan. Sekarang bayangkan 2 materi yang sama, tapi ketebalannya berbeda. Pada aluminium yang tipis, sinar X hanya melalui jalur pendek. Hanya sedikit interaksi yang terjadi, sebagian besar sinar X berhasil lolos. Sedangkan pada aluminium tebal, sinar X harus menempuh jalur yang panjang. Setiap milimeter perjalanan memberi peluang interaksi. Akibatnya, semua sinar X diserap atau dihamburkan sebelum mencapai ujung. Jadi, kedua faktor inilah, kepadatan dan ketebalan, yang menjadi kunci utama. Mereka menentukan seberapa banyak interaksi fotolistrik dan Compton terjadi, yang pada akhirnya menciptakan bayangan dengan tingkat kegelapan yang berbeda. Prinsip interaksi inilah yang kemudian dimanfaatkan dalam cara kerja mesin radiografi. Seperti apakah itu? Mari kita lihat cara kerjanya. Proses produksi sinar X dimulai dari katoda, elektroda negatif dalam tabung sinar X. Di sini, filamen yang terbuat dari kawat tungsten dipanaskan hingga suhu tinggi, mencapai apa yang kita sebut sebagai emisi termonik, sebuah fenomena di mana elektron-elektron terlepas dari permukaan logam panas membentuk awan elektron. Ketika kita memberikan beda potensial yang sangat tinggi antara katoda dan anoda, terciptalah medan listrik yang sangat kuat.
Beda potensial inilah yang mempercepat awan elektron tersebut dengan energi kinetik yang sangat tinggi menuju anoda. Pada saat terjadi tumbukan antara elektron berkecepatan tinggi dengan atom tungsten di anoda, terjadi transformasi energi. 99% dari energi kinetik elektron diubah menjadi energi panas, sementara 1% sisanya diubah menjadi sinar X melalui dua mekanisme utama, yaitu radiasi Bremsstrahlung atau radiasi pengereman yang menghasilkan spektrum kontinu dan radiasi karakteristik yang memberikan puncak energi spesifik pada spektrum tersebut. Dengan kedua mekanisme inilah, sinar X yang dihasilkan kemudian diarahkan untuk menembus objek. Pola interaksi sinar X dengan objek inilah yang akan direkam oleh detektor, dan akhirnya diproses menjadi gambar radiograf yang kita butuhkan. Selanjutnya, sinar X di dunia medis. Di dunia medis, sinar X digunakan untuk mendiagnosis patah tulang, infeksi paru, hingga kanker. Dengan sinar X digital dan CT scan, dokter bisa melihat struktur tubuh secara detail tanpa pembedahan. Dalam dunia kedokteran modern, penggunaan sinar X tidak berhenti sampai situ. Dengan perkembangan teknologi digital, kini sinar X dapat diproses secara komputerisasi melalui komputer radiografi atau CR dan digital radiografi atau DR. Bahkan perkembangan ke CT scan yang mampu menghasilkan citra 3 dimensi tubuh manusia. Selain di bidang medis, sinar X juga memiliki peran penting dalam dunia industri. Teknologi ini dikenal dengan nama industrial radiografi, yaitu metode pemeriksaan bagian dalam suatu benda tanpa harus merusaknya. Prinsipnya sama seperti radiografi medis, hanya saja energi sinar X yang digunakan jauh lebih tinggi agar mampu menembus bahan logam yang tebal. Misalnya, pada pembuatan jembatan, kapal, atau pesawat terbang, radiografi membantu memastikan bahwa struktur logam benar-benar aman dan tidak memiliki kerusakan tersembunyi. Selain di pabrik, sinar X juga bisa dimanfaatkan di bidang keamanan, seperti di bandara atau pemeriksaan isi bagasi tanpa harus membukanya. Teknologi sinar X memiliki banyak kelebihan yang menjadikannya sangat penting di dunia medis dan industri. Dengan mengatur dosis dan teknik pencitraan yang tepat, gambar yang dihasilkan tetap berkualitas tinggi meskipun menggunakan radiasi yang rendah. Meski begitu, sinar X juga memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Paparan radiasi yang berlebih dapat menimbulkan resiko bagi kesehatan jika tidak dikendalikan dengan baik. Selain itu, biaya peralatan dan perawatannya yang tinggi bisa menjadi tantangan dalam penerapan teknologi ini di berbagai tempat. Prinsip dasar radiografi berawal dari interaksi radiasi dengan materi, khususnya melalui efek fotolistrik dan Compton yang dipengaruhi oleh kepadatan serta ketebalan objek. Prinsip ini dimanfaatkan dalam mesin radiografi yang mengubah energi listrik menjadi sinar X melalui emisi termionik dan tumbukan elektron berkecepatan tinggi. Kombinasi antara pemahaman fisika radiasi dan teknologi mesin memungkinkan terciptanya citra radiograf yang menampilkan struktur internal objek. Teknologi sinar X kini memiliki peran penting dalam bidang medis untuk diagnosis penyakit dan industri untuk pemeriksaan materi tanpa merusak. Meskipun penggunaannya tetap memerlukan pengendalian dosis radiasi dan menghadapi tantangan biaya peralatan yang tinggi. Demikianlah penjelasan mengenai interaksi radiasi dengan materi dan cara kerja mesin sinar X. Dengan memahami dua prinsip dasar ini, kita telah memiliki fondasi untuk menjelajahi dunia radiografi yang lebih luas, baik untuk tujuan medis maupun industri. Sekian dari kami, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.